diuji oleh roh-roh duniawi, oleh kedagingan, oleh keinginan-keinginan manusiawi, sehingga mereka boleh mencintai Tuhan, menjadi generasi yang takut Tuhan, generasi yang mencintai Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya generasi yang mencintai Tuhan yang mampu memulihkan negeri ini. Hanya generasi yang takut Tuhan yang mampu memulihkan bangsa ini, yang mampu memulihkan keluarga mereka. Biarlah mereka Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah caman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat, saya usir, saya tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Semangat anak muda. Haleluya. Oke, silakan duduk. Jangan ada yang lihat HP, karena akan ditampilkan di sana ya ayat-ayat yang akan kita baca. Jadi lihat saya, dengar apa yang Tuhan katakan lewat lidah mulut bibir saya. Tadi saya sudah persiapkan firman Tuhan yang judulnya mengenali musuh ya. Tapi waktu nyanyi tadi lagunya kita disuruh mengenal Tuhan. Di sini terjadi satu pergolakan ya untuk mengkombinasikan sehingga saya dapat menyampaikan tema khotbah saya dengan baik dan benar, dan juga tidak mengabaikan nyanyian kita tadi, pujian kita tadi. Saudara, mengenal Tuhan menurut yang saya alami sebenarnya sangat mudah, sangat gampang ya. Asal kita memberikan hati kita kepada Tuhan ya, mau tetap di hadirat Dia, sungguh-sungguh doa pagi, doa malam, doa puasa, baca firman, renungkan firman. Dengan sendirinya pasti kita mengenal Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kalau mengenal musuh, nah ini ada yang sangat perlu diperhatikan. Karena menurut saya lebih sulit mengenalin musuh, ya kan? Kenapa? Karena Alkitab jelas mengatakan iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi di sini saudara sebagai malaikat terang, tapi sesungguhnya dia iblis. Nah, ini yang sepertinya agak kesulitan kita untuk bisa mengenali musuh ini ya. Kalau Tuhan nggak ada ayat yang mengatakan Tuhan menyamar sebagai iblis, nggak ada. Tuhan mah pasti Tuhan. Anda nggak percaya ya? Coba Korintus 11 ya, 2 Korintus 11 ayat 14 ya. Nah, coba kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab sebagai malaikat terang ya. Terus ayat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ada juga ya pelayan-pelayan Tuhan juga yang mengikuti gaya setan ini ya, menyamar sebagai malaikat terang tapi sesungguhnya dia iblis. Nah, kita harus mengenali musuh ini. Karena kalau kita nggak mengenali musuh ini, ya pasti kita akan diikat oleh dia. Bahkan kerinduan dia untuk memenjarakan kita selama-lamanya, kita tidak bisa keluar dari penjara yang sudah disiapkan olehnya. Karena tujuan dia memang untuk tetap memenjarakan kita, sehingga kita tidak bisa keluar dari dosa, tidak bisa keluar dari kedagingan, tidak bisa keluar dari sifat-sifat jelek kita. Nah, itu memang tujuan si jahat tadi ya. Makanya kita harus mengenali siapa musuh kita ini. Bahkan kalau kita baca di dalam Matius 10, di situ lebih seru lagi ya.
musuh kita itu dikatakan seisi rumah kita. Coba ya. Matius 10 ayat yang ke berapa? 36 atau berapa ya? Matius 10 ayat 36. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan musuh orang ialah. Iya, jadi saudara, bagaimana mungkin ya kita bisa mengenali musuh kita kalau kita tidak punya satu teori atau ilmu atau sesuatu yang kita sudah pelajari ya. Pelajari lewat kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa mengenal musuh ini. Karena musuh ini katanya menyamar sebagai malaikat terang. Yang kedua juga dia bisa ada di seisi rumah kita. Ya. Dia bisa istri kita, bisa suami kita, kalau yang sudah menikah, bisa juga dia ada sahabatmu. Untuk mengenali sahabat, menurut saya lebih mudah daripada mengenali musuh. Karena sahabat biasanya ya, itu sangat mudah sekali untuk kita bisa kenali. Tapi kalau musuh, sulit untuk dikenali. Kenapa? Karena musuh ini punya misi. Misinya adalah menghancurkan kita. Kalau dia tidak punya strategi yang bagus untuk mendekati kita, untuk menemani kita, menjadikan kita sahabat baginya, manalah mungkin kita mau menjadi teman dia. Kalau kita tidak mau menjadi teman dia, tentu musuh tadi gagal misinya. Nggak bisa terlaksana misinya. Kenapa? Ya karena dia tidak mampu ya mendekati kita, meyakinkan kita bahwa dia adalah sahabat kita. Nah, sedangkan sahabat ya, dia mudah sekali untuk meyakinkan dirinya sahabat. Kenapa? Karena ketika dia meyakinkan dirinya sahabat, dia berbuat baik itu dan segala macam, dia tidak punya niat yang jahat untuk ingin menghancurkan kita. Sehingga di situ tidak ada kemunafikan. Di situ tidak ada istilahnya misi yang tersembunyi, yang kelihatannya baik, tahu-tahu niatnya jahat karena dia sahabat. Sedangkan musuh, dia itu selalu berusaha, tidak kelihatan misinya, tidak kelihatan niat-niatnya yang jahat tadi, supaya kita ini meyakini bahwa dia adalah sahabat kita. Ternyata saudara, dia musuh kita. Ini yang perlu kita waspadai. Dan inilah sekarang yang menghancurkan banyak pemuda-pemudi di negara kita, bahkan sampai ke mancanegara. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengenali musuh mereka, sehingga mereka pikir itu sahabat. Ketika bergaul sebulan 2 bulan sih nggak ada masalah, tetapi ketika 6 bulan kemudian dia baru menyadari, kenapa aku sekarang malas berdoa? Kenapa aku malas membaca firman? Kenapa sekarang aku malas ke gereja? Kenapa? Dan kenapa? Mulai dia introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Oh, ternyata dia yang satu kosan dengan saya, yang selalu tidur bareng saya. Oh, ternyata dia mama saya yang melahirkan saya, yang menjauhkan saya dari Tuhan. Oh, ternyata dia bapak saya yang menjauhkan saya dari Tuhan. Memang dia baik, dia kasih makan, dia kasih minum, dia kasih sekolah, tapi dia tidak mengajarkan kepada saya untuk saya mengenal Tuhan. Bahkan dia berusaha untuk menjauhkan saya dari Tuhan. Makanya ketika ada arisan, dia katakan, ayo ikut arisan, jangan ke gereja, ayo ikut, ini ada perkumpulan keluarga, ayo ikut. Setan. Tapi tahukah saudara itu setan? Tahukah? Mungkin kalau ini terjadi atas dirimu, kau bisa sakit hati. Berarti bapakku setan dong.
yang 2 tahun lalu melakukan itu. Yes! Makanya saya harap ini menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini. Supaya mereka tahu betul siapa musuh mereka. Haleluya. 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 Saudara, musuh ini sulit dikenali dikarenakan dia selalu datang dengan hal-hal yang menyenangkan. Dia selalu datang dengan hal-hal yang baik-baik. Tetapi di balik itu semua, dia punya misi yang kadang-kala pun dia tidak sadar kalau dia sedang dipakai oleh musuh. Karena dia pikir pun itu teman dia, padahal itu musuh dia. Dia pikir teman dia, padahal itu musuh dia yang tinggal di dalam dirinya. Roh setan, roh iblis, roh kegelapan tadi yang menyamar sebagai malaikat terang tadi. Tanpa dia sadari, dia juga melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan oleh si malaikat terang yang dari setan tadi, yang menyamar sebagai malaikat terang tadi. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Itu sebabnya muda-mudi di Indonesia, lihat, mereka rela mati-matian, rela habis-habisan, rela korban habis-habisan kepada sahabatnya. Padahal korban habis-habisan yang dia lakukan adalah untuk membeli narkoba, untuk membeli minuman keras, untuk membeli rokok, untuk membeli hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Tapi dia katakan tos. Kita sahabat. Sesungguhnya kita yang mengenali musuh, kita tahu bahwa orang yang mengatakan sahabat tadi, ya, satu sama lain tadi ternyata terjebak. Padahal mereka sedang diikat oleh musuh itu. Karena ini sangat rapi sekali permainannya. Saya tadi sebenarnya bahasanya mau agak lama, tetapi saya pikir kalian nanti sulit memahaminya, ya. Tapi untuk para pendengar di luar sebenarnya lebih bagus seperti itu. Karena mau kemana si Lubis ngomong ini? Mau kemana si Lubis ngomong ini? Di mana salahnya nanti? Mau menghina siapa dia? Mau menjelekkan kelompok mana dia? Agama mana dia? Kan begitu. Nah, selama beberapa minggu ini kan khotbah kita begitu. Jadi mereka nonton bisa lama. Durasinya bisa dilihat. Iya, mau kemana ini? Mau kemana? Aduh, begini ternyata. Ya. Jadi Anda, saudara ini, ya, muda-mudi ini harus memahami, mengenali musuhmu. Siapa musuhmu itu? Sekarang saya kasih bocoran sedikit supaya lebih mudah dipahami. Sedangkan si Natalika berteman baik dengan si Bunga. Sekali waktu si Bunga mau ke mall malam minggu jam 7:30 dan si Natalika mau ke gereja. Si Bunga bilang, ya udahlah, kan malam minggu yang lain kan masih banyak. Ini kan event seperti ini jarang. Kebetulan ini teman-teman saya ini teman-teman khusus ini yang datang. Ayolah ikut saya. Haleluya. Si Natalika bilang, ya si Bunga ini teman saya. Saya mau tanya, teman bukan? Teman bukan? Enggak, waktu tadi si Bunga nanya itu dia posisinya teman atau bukan? Lah, berarti Anda nggak paham khotbah saya.
Tadi si Bunga ini mau ke mall karena ada acara. Sedangkan si Natalika mau ke gereja. Datanglah si Bunga. Kan malam minggu masih banyak. Di minggu-minggu yang lain. Ya, ini kan teman-teman saya ini teman-teman khusus. Event seperti ini jarang. Ayo ikut saya. Terus si Bunga pada waktu itu posisinya teman atau bukan? Itu Anda kan sudah ketipu kan? Ini aja sebenarnya sederhana aja khotbah ini, tapi nggak bisa dimengerti. Teman nggak? Nah, bukan karena apa? Bukan alasannya apa? Alasannya kenapa kok dia bukan teman pada posisi itu? Iya. Ya dia itu dipakai iblis kan. Dia bukan teman dalam posisi itu. Saya kasih contoh lagi, sederhana saja ya. Ini Randy dan Naomi suami istri. Randy sudah mau ke gereja karena harus ngatur ibadah muda-mudi. Memang itu setiap malam minggu. Naomi lagi nyuci. Terus Naomi bilang, ya udahlah malam minggu ini ganti aja lah ke siapa kek, ke yang lain kek. Kamu bantuin nyuci dulu ini. Malam minggu kan masih banyak malam minggu yang lain. Pada waktu itu si Naomi posisinya sebagai musuh atau sebagai teman? Musuh ya. Nah ini baru suami yang jujur ya. Suami yang jujur ya. Makanya kita sulit kan? Sulit kan ini? Hidup ini? Mana musuh, mana teman, sulit kan? Haleluya. Kadang memang dia ini seperti teman yang sangat baik. Tetapi ternyata dalam waktu-waktu tertentu dia menjadi musuh kita. Musuh kita secara rohani. Sebenarnya musuh artinya apa sih? Musuh artinya yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itu musuh. Siapapun yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu musuh kita. Yang setuju katakan amin. Itu musuh kita. Jadi kalau kau sudah lihat dia, sudah dengar omongannya, dan kau mulai menghayati apa yang dia ucapkan, kau pasti punya asumsi. Ini mau menjauhkan saya dari Yesus. Ini mau menjauhkan saya dari Tuhan. Ini bukan teman saya yang sejati. Haleluya. Haleluya. Apa nggak ada jalan lain, Pak? Ada jalan lain. Kau yang tahu akan hal itu, kau bisa nasihati dia. Sadar Remon, sadar, sadar. Sadar Remon. Begitu ya. Emang kenapa Nael? Sadar, kau memang teman saya Remon. Tapi kali ini kau musuh bagi saya. Ingat Remon, kita anak Tuhan Remon. Yang percaya katakan amin. Paham maksud saya? Haleluya. 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 Musuh inilah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang mereka sekarang terus bergerak, bekerja dengan begitu sangat masif sekali, yang tidak pernah capek, tidak pernah letih, untuk membawa sebanyak-banyaknya muda-mudi masuk dalam kerangkeng mereka, sehingga menjadi budak mereka, sehingga mereka bisa suruh apa saja. Makanya dalam bulan ini begitu banyak yang ditangkap polisi, praktek-praktek aborsi. Banyak sekali yang ditangkap polisi. Praktek-praktek aborsi. Ada di satu tempat, baru kontrak rumah, belum sampai 3 bulan, sudah lebih 50 orang pasiennya. Tapi keburu ketangkap. Sekali aborsi, ada yang 20 juta, yang paling murah 5 juta.
Padahal wanita tadi tidak punya latar pendidikan akademik medis. Tapi dia bisa melakukan itu dengan belajar secara manual. Sekarang gampang kok belajar, tinggal ketik Mbak Google, tanya ini apa obatnya, caranya gimana, segala macam. Ya. Jadi sekarang sebenarnya nggak ada orang yang bisa sok pintar. Nggak ada. Saya mau bahasa Ibrani pun di sini sosok pintar, kau bisa ketik di situ. Kau tahu itu salah. Jadi nggak ada yang sok pintar. Nggak ada yang bisa sok pintar sekarang. Hanya orang-orang yang hidup kudus, yang hidup benar, itu yang akan dihormati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu yang akan dihormati. Nggak ada orang sok pintar sekarang. Nggak ada. Iya. Pendebat-pendebat aja, sang debates, polemikus saja. Ya, mereka tanpa persiapan. Giliran mereka sudah ada di lapangan. Ketik Google ini, ketik Google ini, ketik hadis ini, ketik Quran ini, ketik Alkitab ini. Tahu semua. Jadi nggak ada sekarang orang yang sok-sok pintar. Nggak ada. Sok pintar nggak akan pernah ada nilainya sedikit pun. Walaupun dia pintar. Beda zaman kita dulu, zaman kuda gigit besi. Sekarang nggak ada. Ya. Hanya orang-orang yang hidup benar yang akan dihormati. Berikan sorak-sorai buat. Haleluya. Semua orang-orang yang hidup benar, lihat masa hidupnya sampai akhir hidupnya, dia tetap dihormati. Dia tetap dihormati. Kita bisa lihat contoh guru kami, saya lupa namanya ya, Profesor Dr. Saitapi. Sampai akhir hayatnya, ya, dia sangat dihormati. Setiap di Metro TV, setiap di TV One, dia selalu bicara, apakah karena aku mengatakan kebenaran, aku menjadi musuh? Itu yang selalu diucapkannya. Itu dari 1 Korintus 6 ya, 1 Korintus 19 kalau saya nggak salah diambil dia. Ya, apakah karena aku mengatakan kebenaran, aku menjadi musuh? Saudara, musuh kita sangat terselubung, sangat tersembunyi. Harus dipahami. Kadang-kadang kita pikir itu sahabat kita. Karena dia tinggal bersama kita, tidur bersama kita, makan bersama kita. Apa itu? Sifat kita. Apa itu? Karakter kita. Apa itu? Kepribadian kita. Apa itu? Sifat-sifat manusiawi kita. Kita nggak anggap itu musuh. Nggak enak kalau nggak makan 4 piring. Nggak kita bilang, ini musuh. Musuh. Enggak. Padahal sebenarnya itu sudah hal yang nggak wajar. Situ udah musuh sebenarnya. Enakan tidurlah daripada dengar firman. Dia bersama kita, dia tinggal di dalam kita, musuh kita. Apakah Anda bisa mengenali ini? Haleluya. Haleluya. Kadang orang memuji Tuhan ada yang begini lagi. Iya, memuji Tuhan ada yang begini. Dia pakai jas. Kudus. Tuhan. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu sebenarnya dia sedang mengikuti keinginan musuhnya. Ini harus kita pahami. Kalau kita nggak pahami ini, kita akan terus kalah dalam hidup ini. Kita nggak akan bisa jadi orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Zaman sekarang tidak bisa khotbah muluk-muluk saja. Oh, kita menang lebih daripada pemenang. Kita naik bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Hidup kita diberkati. Tetapi buktinya di lapangan, orang-orang yang mendengar firman seperti itu terus menerus jatuh dalam dosa. Terus menerus KO. Berarti kan ini hanya sebuah slogan
atau hanya sebuah wacana atau hanya sebuah hiburan belaka saja. Makanya perlu kita benar-benar mendengar firman Tuhan itu yang sangat tegas dan betul. Di Ibrani dikatakan kau sebenarnya tidak cocok lagi minum susu. Harus memakan makanan yang keras. Ya, seperti Ciremon umurnya sudah 22 tahun ya. So, kalau saya kasih susu terus pasti mencret. Tapi kalau si Sadrak Depan, nah ini juga udah nggak boleh lagi sebenarnya. Si Mordekai ya harus minum susu tiap pagi, itu bagus. Sebesar saya ini kalau minum susu terus juga nggak baik. Seumur saya ini. Makanya Alkitab bilang kau tidak lagi harus minum susu. Harus memakan makanan yang keras. Ada yang pernah baca ayat ini? Kalau udah pernah nggak usah kita cari ya. Ini muda-mudi ini harus bangkit. Karena kalianlah yang harus memulai satu generasi yang mencintai Tuhan. Satu generasi yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Sehingga lewat kalianlah orang-orang lain bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu nyata. Haleluya. Haleluya. Iya. Kalau kalian tidak terus memahami musuh kalian, kalian gak mungkin bisa menjalankan misi ini. Coba kita baca, karena ini misi Tuhan buat kita semua. 1 Timotius 4 ya. Ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah ini kekurangan saya, terus harusnya saya tulis gitu ya. Nah 3, 2, 1. Jangan salah menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya. Saudara, apakah bisa ini terlaksana dalam kehidupan saudara? Sebagai muda-mudi, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena kau muda. Kenapa ada orang muda dianggap rendah? Kenapa kira-kira ada orang muda dianggap rendah? Kenapa? Masa nggak bisa jawab sih hal-hal yang sederhana aja? Kenapa ada orang muda dianggap rendah? Kalau orang tua dianggap dia udah tua harus dihormati. Kenapa kalau orang muda dianggap rendah? Kenapa? Kenapa kira-kira? Haleluya. Ah, sekarang saya buka cakrawala berpikir. Ada orang ini umurnya masih muda. Baru belasan tahun, 18. Tapi sungguh luar biasa hidupnya. Hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan sesama. Sungguh luar biasa. Seperti tidak ada cacat celah. Kira-kira dia nggak rendah nggak? Tidak. Nah, jadi kenapa dia nggak rendah? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Berarti kan ada banyak orang muda yang dianggap rendah, sehingga Rasul Paulus harus mengingatkan kepada anak didiknya Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Walaupun kau masih muda Timotius, engkau sudah kuangkat jadi gembala. Bukan untuk anak muda saja, tapi di jemaat itu ada nenek-nenek, kakek-kakek juga. Tapi kakek-kakek, nenek-nenek, orang yang sudah umur 50 tahun walaupun kau baru 17 tahun, jangan mereka menganggap engkau rendah. Jadi menurut sejarah, Timotius umur 17 tahun sudah diangkat menjadi gembala oleh Paulus. Makanya dia bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau Haleluya. Haleluya. Ah, sekarang saya balik lagi bahasanya. Kenapa orang muda tadi dianggap rendah coba? Tadi kan sudah dijawab. Cakrawala berpikirnya kan, hah? Ya tidak suci terus. Tidak jadi teladan. Karena hidupnya nggak benar. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya kan jawabannya sederhana, gampang. Tetapi tipu muslihat iblis. Itu yang membuat otak kita kadang-kadang nggak bisa langsung nangkap, memahami gitu loh. Ayat-ayat
yang tertulis dalam Alkitab ini, walaupun bahasanya sederhana, tapi kita nggak bisa langsung menangkapnya, nggak bisa memahaminya. Harusnya kan gampang banget itu jawabnya kan. Jawabnya langsung ada kok. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Supaya kita tidak dianggap rendah, apa yang kita harus lakukan? Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Saya dipanggil Tuhan menggembalakan waktu itu masih bujangan. Masih bujangan, saya sudah banyak mengurusi rumah tangga yang mau bercerai tidak jadi cerai. Ada puluhan rumah tangga yang mau cerai tapi tidak jadi cerai. Bahkan di jemaat ini yang sampai sekarang ada setia di sini juga ada sempat keributan yang luar biasa. Saya waktu itu belum nikah, saya bisa tangani. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Lebih mudah jadi teladan bagi orang percaya atau menjadi teladan bagi orang tak percaya? Lebih mudah menjadi teladan bagi orang percaya atau menjadi teladan bagi orang yang gak percaya Tuhan? Iya. Lebih gampang menjadi teladan bagi orang yang gak percaya Tuhan. Kenapa? Kalau orang itu gak percaya Tuhan, ya kita asal baik aja, udah. Halo bro, ya rokok bro, ya, wih baik dia. Ya bro, kemana? Ngopi yuk. Baik dia. Ayo, apa? Basket. Habis basket, apa? Rokok. Apa? Makan. Udah, baik. Ini udah jadi teladan. Makanya di sini dikasih standarnya. Kita itu harus mampu menjadi teladan bagi orang percaya. Karena kalau kita mampu menjadi teladan bagi orang percaya, otomatis kita menjadi teladan bagi orang yang gak percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu standarnya ada di situ. Dalam apa saja? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, terus dalam kasih, baca dong. Terus dalam kesetiaanmu, terus dalam kesucianmu. Haleluya. Kalau perkataan kita aja selalu ngomongnya jorok, kotor, ya, ngamuk-ngamuk, nggak tentu, ya gimana kita jadi teladan? Haleluya. Ya. Terus kalau tingkah laku kita nggak menunjukkan karakter Tuhan, gimana? Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Iya kan? Saudara tahu, kalau kita baca di Ibrani 12, baca ayat 1 dan seterusnya. Mereka itu bagaikan awan mengelilingi kita sebagai saksi-saksi. Artinya di sini, entah itu orang percaya, entah itu enggak orang percaya, itu tetap mengelilingi kita menjadi saksi. Dan dia akan lihat kapan kita nggak konsisten dengan ucapan kita. Kapan kita nggak konsisten dengan ucapan kita. Di situ akan dia lihat, kau pendeta nggak jelas. Kau bilang setiap minggu kau harus ibadah dulu baru pergi. Sekarang kau udah pergi kemana-mana belum ibadah. Kau nggak jelas. Itu hal yang sederhana aja. Tentunya banyak hal yang lain. Kau bilang anak Tuhan jujur, tapi kau tak jujur. Suka bohong, ya kan? Haleluya. Jadi, saudara, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, wah ini luar biasa kasih ini lagi. Nggak gampang ini. Kasih, saudara. Haleluya. Saudara bisa mengasihi? Bisa saudara mengasihi? Iya. Tapi kasih itu ada 4. Kasih eros, agape, filia, satu lagi, storge. Kasih apa sebenarnya? Kasih agape. Kalau kasih eros ya bisa lah. Kasih eros itu seperti suami istri. Kasih eros itu seperti dia sama saya. Kalau dia mengasihi saya mengasihi dia. Tapi kalau dia musuhi saya musuhi dia. Sedangkan yang dituntut Tuhan kasih agape. Haleluya. Haleluya. Ada nggak seorang suami yang dimaki-maki dengan istrinya
Terus jawabannya haleluya. Dimaki lagi haleluya. Terus istrinya selingkuh haleluya. Ada nggak? Ada nggak? Jarang. Tapi yang dimaksud kasih itu ya kasih seperti itu. Artinya kasih bukan berarti membenarkan perbuatan jahat. Tapi kasih yang mampu mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, seharusnya ini sangat mudah. Kenapa saya katakan sangat mudah? Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan kepada muda-mudi. Tuhan bukan nubuatkan kepada orang-orang tua untuk hal ini. Tapi Tuhan nubuatkan kepada muda-mudi. Kalau muda-mudi di bangsa ini, semuanya muda-mudi yang takut akan Tuhan, cerdas, rajin kerja, saya yakin Indonesia pasti makmur. Berikan sorak-sorai buat. Saya percaya Indonesia pasti makmur. Haleluya. Ya. Rohaninya bagus, intelektualnya bagus, karakternya bagus. 3. Rohaninya bagus, mantap. Betul nggak? Intelektualnya bagus, mantap. Tapi kalau kerajinannya nggak ada, apa tadi? Karakternya nggak baik, pemalas. Iya kan? Haleluya. Ini sudah dinubuatkan. Kita baca di Yoel pasal 2. Ayat 28. Yoel pasal 2. Oke. Yoel 2. Sudah? Ayat 28. Oke. 3, 2, 1. Kemudian itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan. iya, saudara. Di sini dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Haleluya. Haleluya. Akan apa? Bernubuat. Artinya begini, nubuatan ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam gereja yang mampu membangkitkan semangat manusia untuk menjalani harinya ke depan. Karena apa? Karena bagi banyak orang hari yang ke depan itu masih samar-samar, tidak kelihatan. Tetapi seseorang yang punya karunia nubuat, dia akan berkata, tenang, karena Tuhan sudah siapkan. Engkau akan berjumpa nanti dengan orang yang pakai kerudung. Dia akan kasih kau makan minum. Tenang, ini jangan takut, tenang. Haleluya. Orang itu jalan, jadi nggak takut lagi. Walaupun lapar, bener. Ketemu orang pakai kerudung, bu, ini makan. Ini tadi nubuatannya. Waktu itu muridnya nanya, di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus? Yesus bilang apa? Nanti kalau kau ketemu seorang wanita, ciri-cirinya begini, di rumah dia lah, di atas loteng itu. Haleluya. Ketemu nggak kira-kira? Ketemu. Jadi di sini anakmu laki-laki dan perempuan, ya. Terus yang dibawa teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan luar biasa. Ini yang hilang dari gereja. Kalau ini ada di gereja, nggak tahu lagi saya apa yang akan terjadi. Iya. Ini enggak, semuanya hobinya duniawi. Semua hobinya duniawi. Cuma di gereja aja pura-pura nyanyi dan segala macam. Keluar dari gereja udah duniawi lagi. Gimana? Mau terjadi kebangunan rohani? Bagaimana kita mau membawa orang-orang lain percaya Tuhan? Mana bisa? Saudara, teruna-teruna, saya lihat tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu maksudnya umurnya sedikit lebih muda lah daripada yang di atas tadi gitu loh. Artinya pemudi itu bisa umur 30 tahun juga karena dia belum nikah, masuk pemuda-pemudi. Umur 40 tahun juga kalau belum nikah bisa. Tapi kalau teruna ini enggak. Dia tuh umur-umur 18 ke bawah lah. Ya. Ini saudara luar biasa. Haleluya. Haleluya.
Saya mau tanya kepada saudara. Kalau ditanya orang, apa buktinya ini kitab suci? Saudara jawab apa? Apa buktinya ini kitab suci? Ada seseorang, saya tanya, apa buktinya Al-Quran itu kitab suci? Dia baca Qul Huwallahu Ahad. Lah, kok itu buktinya kitab suci? Zaman dulu juga banyak orang yang menyembah Tuhan Esa, udah banyak, termasuk Yahudi. Kok itu buktinya kitab suci? Nah, sekarang saya balik tanya, apa buktinya ini kitab suci? Karena di sini ada ribuan nubuatan. Semuanya digenapi. Tidak ada satupun nubuatan yang tidak digenapi. Itulah buktinya ini kitab suci. Berikan sorak-sorai buat Kristus. Semua. Makanya ini nubuatan buat kita. Mari kita imani, kita doakan. Kitalah orang-orangnya yang siap diutus Tuhan untuk menjadi saksi di negeri kita. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Satu ayat lagi. Digenapi nggak? Kita lihat digenapi nggak? Kalau nggak digenapi berarti ini bukan firman Tuhan. Digenapi. Di mana? Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Haleluya. Kisah Rasul 2. Ya. Haleluya. Sudah? Ayat 17. Mulai dari ayat 16. Digenapi. 3, 2, 1. Terus? akan berbuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sekarang saudara saya jelaskan. Ini di Kisah Rasul pasal 2, 120 orang di loteng Yerusalem berdoa menunggukan menanti pencurahan Roh Kudus karena Yesus yang mengatakan tunggu di sana. Mereka tunggu karena mereka tahu betul sudah dinubuatkan di Yoel. Dan pada hari ke-50 hari Pentakosta terjadi pencurahan itu. Haleluya. Sama enggak? Kita baca balik Yoel pasal 2 ayat 28. Sama nggak? Sama nggak? Ayat 17-nya sama nggak? Ini kan mengingatkan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Maksudnya ini loh nubuatan. Waktu itu mereka dianggap mabuk anggur. Petrus dan rasul-rasul bangkit. Bukan mabuk anggur. Ini yang dinubuatkan Yoel. Sama nggak? Sama nggak ya? Coba baca. 3, 2, 1. Maka anak-anak laki dan perempuan akan berbuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Sama ini. Kamu baca itu kan Yoel 2. Saya bacanya ini ayat 17 Kisah Rasul sama. Ya, cuma di situ kemudian di sini akan tetapi disebabkan di sini adalah satu jawaban Petrus rasul-rasul terhadap orang-orang yang memfitnah mereka mabuk anggur. Makanya dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kalian mudah-mudi harus kenali musuhmu. Amin. Haleluya. Kenali musuh. Kenali musuh. Saya tahu di hatimu. Tapi dia baik, Pak. Dia selalu kasih goreng pisang, Pak. Selalu goreng pisang, Pak. Dia selalu kasih coklat, Pak. Dia baik, Pak. Selalu kasih es krim, Pak. Baik dia, iya. Terus dia suruh kau gereja? Enggak. Sering dia bilang, ngapain Nail gereja? Ayolah kita main game yuk. Tapi kan dia baik, Pak. Kasih es krim. Kenali musuh.
Kalau kau mampu mengenali musuhmu, saya yakin percaya engkau pasti tampil menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Lihat ini sampai tercurah semuanya. Haleluya. Itu saking kerinduan saya kalian berubah. Saking kerinduan saya kalian menjadi saksi Tuhan di mana-mana. Ya. Bukan hanya kalian, semua yang mendengarkan di Indonesia, di mancanegara, kalian harus jadi saksi Kristus. Jangan takut. Haleluya. Dahsyat luar biasa Yesus kebenaran firman-Mu untuk kami. Biarlah kami mengenali musuh-musuh kami, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Karena kami tahu selalu kali musuh ini datang sebagai malaikat, seperti malaikat terang. Kami percaya ketika kami tahu bahwa itu musuh kami, cukup kami tengking dalam nama Yesus, maka musuh kami pasti kabur, musuh kami pasti lari. Saudara, mudah-mudi sederhana saja. Kalau kau mengenali musuhmu itu, maaf ngomong ya, walaupun itu teman baikmu yang selama ini kadang ke gereja, tapi tiba-tiba di waktu tertentu, jangan gereja kita hari ini, kita harus ke pameran di sana. Terus sederhana aja, dalam nama Yesus. Sadar kau ya, sadar kau, pasti dia sadar. Haleluya, pasti dia sadar. Ya, misalnya saya sama istri saya, saudara, kemarin 2 hari kami ada di hotel sana, di mana itu pelayanan ya, di Tasik ya, 3 kamar ya kami pakai ya. Bu Maria juga ikut. Saya bilang, ayo kita berangkat lagi yuk ke Jogja kek, kemana kek. Tapi Ibu Gembala bilang, nanti pelayanan terkendala. Untung dia nggak gunakan dalam nama Yesus. Cuma gitu saya sudah sadar. Coba dia bilang dalam nama Yesus, langsung saya geper. Tapi kalau saya bilang dalam nama Yesus saya nggak geper, ya berarti saya benar-benar setan. Jadi kalau ada orang yang disadarkan nggak mau sadar, benar-benar setan. Kalau manusia pasti sadar. Haleluya, haleluya. Jadi minggu besok semua harus ke gereja. Karena ketika kau nggak ke gereja hari Minggu, itulah pastoral, itulah penggembalaan. Disitulah penggembalaan itu. Ini hanya pertemuan muda-mudi yang sebenarnya ini sarana untuk kita bawa teman-teman kita sebenarnya. Bukan ini penggembalaannya. Penggembalaannya di hari Minggu itu. Ini sebenarnya sarana untuk kita bawa teman-teman kita. Tapi sekarang kondisinya belum bisa. Tapi kita dululah berubah. Kalau kita udah berubah, orang lain pasti berubah. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya lewat kuasa roh dan firman kami mengenali musuh kami. Sehingga kami tidak akan mau digoda oleh dia. Karena kami tahu kami milik Yesus. Kami akan taat kepada Yesus setiap saat. Tuhan Yesus, urapi supaya besok setan iblis tidak bisa menggoda kami. Kami tetap berkumpul besok di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Karena hari Minggu adalah Sabat bagi kami. Karena disitulah kami bisa berkumpul memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami berjanji besok kami akan kumpul lagi di tempat ini jam 11 siang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya.